Rasulullah bersabda, hanya seorang remaja lelaki yang berjumpa nanti dengan Dajjal, ternyata dia seorang yang nggak mau sujud. Dajjal bertanya kepadanya, kenapa kamu tidak mau sujud kepada saya? Tak saya Tuhan kamu? Tidakkah engkau lihat manusia seluruhnya sujud kepada saya? Remaja lelaki ini berkata, sorry ya, sujud kau hanyalah untuk Allah dan kamu adalah makhluk. Saya tidak akan sujud kepada makhluk. Dajjal marah kepadanya, jika kamu tidak mau sujud kepada saya, kamu tak bunuh. Kata remaja ini, tafadhol, silakan. Di Timur Tengah berkata, hadza zamanu khurujid dajjal. Inilah zaman kita hidup ini, si Dajjal terlaknat itu akan lepas. Zaman saya hidup, zaman bapak hidup, zaman ibu-ibu hidup, bu, makhluk celaka ini akan lepas. Tanda-tandanya sudah sangat nyata. Ya Karim, ya Rab. Wallahi, jangankan bapak, saya saja kalau berjumpa dengan Dajjal, saya yakin tak tentu saya akan selamat. Ulama-ulama kita kalau berjumpa dengan Dajjal mungkin akan tanggal iman dari dada mereka, saking dahsyatnya makhluk celaka ini. Jadi pak, makhluk ini akan lepas tak lama lagi kalau melihat tanda-tanda ini. Baik, Rasulullah bersabda, hanya seorang remaja lelaki yang berjumpa nanti dengan Dajjal, ternyata dia seorang yang nggak mau sujud. Dajjal bertanya kepadanya, kenapa kamu tidak mau sujud kepada saya? Tak saya Tuhan kamu? Tidakkah engkau lihat manusia seluruhnya sujud kepada saya? Remaja lelaki ini berkata, sorry ya, sujud kau hanyalah untuk Allah dan kamu adalah makhluk. Saya tidak akan sujud kepada makhluk. Dajjal marah kepadanya, jika kamu tidak mau sujud kepada saya, kamu tak bunuh. Kata remaja ini, tafadhol, silahkan. Maka Rasulullah bersabda, dijambaknya rambut remaja laki-laki ini, dengan gergaji dibelah duanya kepala remaja laki-laki ini. Dibelah dua, si remaja laki-laki mengucapkan la ilaha illallah, dia pun syahid. Terbelah sampai ke dada, terjatuh, darah bersimbah di lantai. Dajjal mengelilinginya satu kali keliling sambil komat kamit, mulutnya membaca mantra-mantra tertentu. Membaca mantra-mantra tertentu. Setelah selesai, Dajjal menunjuk ke arahnya, qum, bangkitlah kamu. Allah izinkan, kata Rasul, Allah izinkan. Ini benar-benar nyata, bukan lagi setan yang menjelma ya. Allah izinkan remaja laki-laki ini tubuhnya kembali menyatu. Kalau dalam film-film dongeng ini ilmu rawa rontek, nyatu kembali, bertemu kembali tubuhnya, dan remaja ini kembali bangkit. Dajjal bertepuk dada dan bangga kepada para pengikutnya, kalian lihat, sudah saya bunuh nih anak dan sekarang saya hidupkan dia di depan mata kalian. Semakin percaya mereka ini memang Tuhan. Sementara si remaja lain lagi, setelah dia bangkit, apa kata Dajjal? Sujud sekarang, saya sudah buktikan kepada kamu saya Tuhan kamu. Kamu sudah saya matikan dan saya hidupkan sekarang. Apa kata si remaja ini? Sorry Jal, setelah kejadian ini malah makin mantap iman saya, kamu asli Dajjal. Hai manusia, inilah dia Dajjal yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah telah menceritakan akan ada seorang remaja lelaki yang akan dibunuh oleh Dajjal karena tidak mau sujud kepadanya, dan Dajjal menghidupkannya kembali dengan izin Allah. Remaja lelaki itu hidup, tetapi setelah itu Dajjal tidak akan sanggup lagi membunuhnya kali kedua, dan juga tidak ada sanggup membunuh manusia manapun. Hai manusia, taubatlah kalian, ini adalah Dajjal, kafirilah oleh kalian dia. Dajjal marah kepadanya, ingin membunuhnya kali kedua. Memang kemampuannya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Remaja lelaki ini, kalau dalam ilmu sosial, hitungan remaja itu tuan-tuan, puan-puan sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja dalam hitungan ilmu sosial adalah dari umur 12, 13, 14, 15, 16 yang disepakati. Berselisih pendapat tentang umur 17. Sekarang kita ambil yang sampai 17 aja dah. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini usia remaja. Oke, dalam ilmu sosial. Pak, apakah Bapak mengikuti perkembangan di Timur Tengah? Hebohnya TV-TV Arab,
lebih kurang 12-13 tahun yang lalu. Silakan buka kembali di YouTube. Heboh karena di TV-TV Arab diberitakan telah lahir seorang bayi laki-laki di Palestina. Bayi ini baru saja lahir, dia berbicara dengan bahasa Arab fusha. Satu kali saja. Setelah itu dia normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Dan ini diadakan wawancara karena gempar. TV-TV Arab yang saya langsung tonton acara TV-nya Pak, Qatar TV. Seorang tokoh muslim di Palestina diwawancarai. Dia bersaksi, dia bersumpah, silakan tanya syekh-syekh kami di Palestina bahwa ini nyata. Seorang bayi laki-laki telah lahir. Berbicara dengan bahasa Arab fusha satu kali saja. Apa katanya? Berikut ini, silakan terjemahkan. Ana rajulun sayaqtuluni dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Kurang lebih seperti ini. Ana rajulun sayaqtuluni dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Kemudian bayi ini normal umumnya seperti bayi-bayi yang lain. Bisa ada yang bantu terjemahkan selain Abah? Ada yang bisa bantu terjemahkan? Ana apa artinya? Nah itu kan bisa. Rajulun seorang lelaki, saya qutuluni dajjal, yang nanti saya akan dibunuh oleh dajjal. Wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Setelah itu dajjal tidak akan sanggup lagi membunuhku, dan tidak pun seorang pun setelahku membunuhnya. Dajjal sudah tidak mampu, seorang pun selama-lamanya. Kejadian ini sekarang sudah masuk tahun ke-13. Sudah masuk tahun ke-13. Seandainya berita ini sahih, maka semakin menguatkan keyakinan kita sudah sangat dekat dajjal terlaknat itu akan keluar. Umurnya sekarang masuk 13, 14, 19, 16, 17. Berarti dalam hitungan tahun yang sangat dekat si dajjal celaka ini akan keluar. Siap atau tidak? Siap atau tidak? Demi Allah saya tidak siap. Bapak gimana? Kalau ada yang berani mengatakan siap, terlalu. Saya tidak siap. Dajjal ini terlalu berat untuk dihadapi. Sedangkan para nabi saja berlindung kepada Allah dari dajjal. Bagaimana lagi orang biasa macam kita? Tapi kenyataannya sudah sangat dekat. Ustadz, bisa jadi itu rekayasa TV Pak Ustadz supaya laris acaranya. Mungkin. Bisa jadi. Ini adalah rekayasa TV. Dibuat-buat agenda dan acaranya. Tetapi kaum muslimin, ini TV-TV Arab memuat semua ya. Jika ini memang rekayasa, bagaimana tentang Danau Tiberias? Bisa direkayasa nggak ini? Nggak bisa. Bagaimana dengan pohon kurma di kebun kurma Baisan? Bisa direkayasa nggak? Enggak. Karena hadisnya sahih. Taib kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, tentang kemunculan dajjal, tanda-tandanya sudah sangat-sangat dekat. Bapak lihat, hampir negara-negara besar di dunia mempersiapkan kemunculan dajjal. Negara-negara besar dunia mempersiapkan ciri-ciri dan tanda-tanda kemunculan dajjal. Bapak, dajjal nanti masuk ke Madinah, nggak bisa. Ketika gagal masuk Mekah, nggak bisa. Dia bersuara masuk Madinah juga tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Sudah ada malaikat yang menghunus pedang di tiap-tiap pintu masuk Mekah atau Madinah. Maka dajjal tak berhasil masuk. Dajjal naik ke atas sebuah bukit di luar kota Madinah, kata Rasul, dan melihat ke arah Madinah. Dajjal berkata sambil menunjuk ke masjid Nabi, itu adalah istana putihnya si Ahmad. Itu adalah istana putihnya si Ahmad. Dia menghentakkan kakinya 3 kali di atas bukit itu. Gempa ke satu kota Madinah. Orang-orang munafik, orang-orang musyrik yang tinggal di dalam kota Madinah keluar seluruhnya, keluar dari kota Madinah bergabung dengan Dajjal. Dan ketahuilah, bukit tempat dia menghentakkan kaki disebut dengan Bukit Garam. Oleh ulama sekarang disebut dengan Bukit Dajjal. Tahu tidak Bapak Ibu, di mana bukit ini berada di Madinah? Di luar kota Madinah. Sekarang bukit itu di atasnya sudah dibangun istana kerajaan. Jadi yang Bapak lihat masuk ke Madinah, pergi ke Uhud, ada nampak satu bukit didirikan istana, itu adalah bukitnya Dajjal. Itu Bukit Garam. Masya Allah.
kayak dipersiapkan, inilah tempat ente nanti wahai Dajjal. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin yang kami muliakan, sementara istana putih yang ditunjuk oleh Dajjal ke Masjid Nabawi, ketika Nabi melafazkan hadis ini, seperti apa kondisi Masjid Nabawi? Lantainya saja masih tanah, betul? Lantainya saja masih tanah, tiang-tiangnya masih pohon kurma, atapnya masih pelepah kurma. Sementara Dajjal di akhir zaman mengatakan itu istana putihnya si Ahmad. Masjid Nabawi sekarang kondisinya mirip istana enggak? Mirip kaum muslimin. Ketika Dajjal menunjuk itu adalah istana putihnya Muhammad, kondisi Masjid Nabawi sekarang lah yang paling cocok. Masya Allah.